selamat datang di podcast Suara Masa Depan. Tempat di mana kita bisa ngobrolin isu-isu yang terjadi di dalam negeri. Saya Mirna Dewi Fadilah. Di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang menjadi pusat perhatian di lingkungan masyarakat maupun sorotan publik, yaitu kondisi ekonomi dan politik menuju generasi Indonesia Emas tahun 2045. Nah, di sini mungkin kalian udah nggak asing mendengar istilah Indonesia Emas 2045. Tapi sebenarnya apa sih maknanya itu? Indonesia Emas ini adalah visi jangka panjang pemerintahan yang membayangkan Indonesia sebagai negara maju di usia 100 tahunnya, yaitu di tahun 2045. Targetnya adalah Indonesia memiliki ekonomi terbesar keempat di dunia, yaitu setara dengan negara maju, punya sumber daya manusia unggul, dan tentu saja stabil secara politik dan sosial. Lantas, apakah kondisi ekonomi dan politik kita sekarang sudah cukup siap untuk menuju ke sana? Untuk mencari tahu lebih dalam, saya akan menceritakan bagaimana kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Sebelum pandemi, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kurun 5 tahun terakhir cukup stabil dan cukup tinggi di angka 5%. Progres perbaikan Indonesia ini sudah menuai hasil. Sesuai dengan klasifikasi yang dibuat di Bank Dunia pada tahun 2019, di sini Indonesia mulai menjadi upper middle income country. Namun di situ juga ada beberapa tantangan perekonomian yang masih menjadi bincangan hangat, seperti di tingkat produktivitas Indonesia yang masih perlu diperbaiki, terutama di 3 sumber pertumbuhan, yaitu kapital, tenaga kerja, dan total factory productivity. Selain isu domestik, yang menjadi tantangan ekonomi juga datang dari eksternal, seperti pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020. Pandemi ini menjadi krisis yang pernah terjadi sebelumnya yang memberikan guncangan pada sisi permintaan dan penawaran serta memberikan efek domino ke berbagai aspek. Nah, tentunya untuk mewujudkan hal tersebut, perekonomian ini harus didukung infrastruktur yang memadai, sumber daya yang berkualitas, dan mampu menyerap perkembangan teknologi dengan cepat. Jika kita lihat dari sisi politik, untuk menuju Indonesia Emas 2045 ini, kita butuh sistem politik yang bukan cuma sekedar demokratis, tetapi juga butuh yang stabil dan adaptif. Semisal demokrasi kita udah jalan, tetapi kadang masih terdapat kebanyakan drama, mulai dari politik uang, polarisasi penjelang pemilu, sampai distrust terhadap lembaga negara. Di sini yang perlu kita dorong adalah kepemimpinan yang visioner dan konsisten. Kebijakan harus berkelanjutan, bukan cuma berlaku 5 tahunan. Jangan sampai visi 2045 cuma jadi jargon tiap kampanye, tapi nggak ada follow up yang konkret. Sekarang, bagaimana sih caranya kita untuk bisa ikut mendorong Indonesia menuju generasi emas? Kita bisa investasi di pendidikan, bukan cuma sekolah, tetapi juga literasi digital dan teknologi digital, yang sehingga memungkinkan kita untuk mengakses informasi yang lebih akurat dari berbagai sumber secara cepat dan mudah. Ini dapat membuka pintu bagi pembelajaran, penelitian, dan pemahaman yang lebih luas. Kita juga bisa ikut berpartisipasi aktif dalam demokrasi, mulai dari pemilu sampai diskusi publik, sehingga dapat membantu meningkatkan kesadaran politik dan membantu pemahaman tentang sistem politik yang pada gilirannya dapat memperkuat demokrasi. Jadi, menuju Indonesia Emas itu bukan hanya kerja 1 atau 2 orang saja. Ini adalah proyek besar lintas generasi. Ekonomi dan politik kita punya uang, tapi juga punya tantangan. Tugas kita, jaga api harapan itu agar tetap nyala dan terus mendorong perubahan dari hal-hal kecil. Terima kasih sudah dengerin episode kali ini. Jangan lupa follow podcast ini biar gak ketinggalan obrolan menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Stay aware, stay inspired. Bye!